Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi, kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Oke. Sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Desa Karangjati yang berada di kaki Gunung Kelut tengah mempersiapkan pemilihan ketua RW baru. Warga tampak antusias. 2 kandidat diajukan. Darto, seorang peternak sapi muda yang dikenal jujur, dan Kusno, pria lebih tua dengan pengalaman birokrasi, tapi reputasi yang biasa saja. Darto bukan orang yang ambisius. Ia bahkan sempat ragu ketika diminta warga untuk maju. Namun, dukungan terus mengalir karena ia selama ini aktif membantu tetangga tanpa pamrih. Kandang sapinya sering jadi tempat berkumpul anak-anak muda untuk belajar beternak, dan istrinya, Sari, dikenal ramah serta ringan tangan membantu tetangga yang kesusahan. Hari pemilihan pun tiba. Balai dusun penuh. Suasana ramai, tapi tegang. Setiap warga mencoblos secara tertutup, lalu memasukkan surat suara ke dalam kotak yang disegel. Kepala desa sendiri yang memimpin jalannya penghitungan. Saat kotak dibuka dan kertas suara dibacakan, nama Darto disebut berkali-kali. Satu persatu warga mulai bersorak. Kusno, yang duduk di pojok aula, hanya menunduk. Saat suara terakhir dibacakan, Darto unggul telak, selisih lebih dari 10 suara. Ruangan pun pecah oleh tepuk tangan. Kepala desa langsung menetapkan Darto sebagai ketua RW Karangjati yang baru. Malam itu, rumah Darto dipenuhi warga yang mengucapkan selamat. Sari menyajikan teh dan pisang goreng untuk para tamu. Namun di antara keramaian itu, Kusno tidak datang. Ia bahkan tak terlihat sejak penghitungan suara selesai. Beberapa warga menilai kekalahan Kusno wajar. Selama ini ia jarang bergaul dan terkesan hanya muncul saat butuh suara. Tapi bagi Kusno, ini lebih dari sekadar kekalahan. Ia merasa dihina dan dipermalukan di depan warga yang dulu menghormatinya. Di rumahnya Kusno duduk sendirian di beranda. Ia menyalakan rokok kretek dan menatap gelap malam. Ia tak hanya marah, tapi juga mulai menyimpan niat buruk. Dalam hatinya ada satu tekad yang tumbuh pelan tapi pasti. Kalau bukan lewat cara biasa, akan kutempuh cara yang tak biasa. Sepekan setelah dilantik menjadi ketua RW, Darto mulai bekerja. Ia tak ingin hanya menjadi simbol. Ia turun langsung menyapa warga, mendengarkan keluhan, dan merancang program kerja sederhana yang bisa dijalankan bersama. Satu malam, saat berbincang di teras bersama istrinya, Sari mengutarakan sebuah gagasan. Bagaimana kalau kita ajak warga menabung haji? Mungkin 1.000-2.000 per hari, lama-lama bisa jadi. Kalau dikelola bareng, siapa tahu satu kampung bisa berangkat bareng juga. Darto terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ide bagus, nanti akan kusampaikan di rapat RT minggu depan. Rapat warga berlangsung di balai dusun. Saat Darto menyampaikan gagasan tabungan haji, sebagian warga tampak ragu, tapi banyak juga yang menunjukkan semangat. Tidak semua orang punya kesempatan berangkat ke tanah suci, dan ide itu memberikan harapan baru. Kita bisa mulai dari yang kecil, sepakat menabung harian, dicatat oleh bendahara RT, lalu kita simpan di rekening khusus. Kita kumpulkan pelan-pelan.
Yang penting ikhlas, niatnya baik, jelas Darto di depan warga. Usulan itu disambut dengan tepuk tangan. Beberapa warga bahkan langsung menawarkan diri jadi pengurus. Malam itu, semangat kebersamaan terasa hidup kembali di Karangjati. Namun di rumahnya yang sunyi, Kusno mendengar kabar tersebut dari istrinya. Ia terdiam lama. Gigi rahangnya mengatup kencang. Darto sudah jadi RW, sekarang bikin program haji pula. Nama dia makin harum, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Keesokan harinya, Darto sibuk di kandang sapi. Usahanya makin maju. Sapi-sapinya sehat dan pembeli dari luar desa mulai berdatangan. Ia bahkan mulai memperluas kandang dan menambah bibit indukan. Saat itu, Kusno datang diam-diam ke peternakan, bukan untuk membeli sapi, tapi hanya berdiri di kejauhan, memperhatikan dari balik pohon kelapa. Matanya tidak menyimpan rasa kagum, hanya penuh rasa iri dan kebencian yang kian tumbuh. Hari demi hari, suasana di desa tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, niat gelap mulai dirancang. Kusno mulai menghindari keramaian. Ia jarang keluar rumah, tapi sering terlihat menyusuri jalan setapak ke arah hutan kecil di sisi timur desa, tempat yang jarang dilalui orang. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, tapi tidak ada yang berani menyimpulkan. Hanya satu yang mulai mencium keanehan. Ratmi, perempuan muda yang bekerja di kandang sapi milik Darto. Ia melihat Kusno berdiri terlalu lama di pinggir sawah malam-malam, seperti menunggu sesuatu. Namun, Ratmi belum berani bicara. Di balik semua itu, program tabungan haji tetap berjalan. Semangat warga semakin kuat, tapi di satu sudut desa, dendam mulai mengakar, dan langkah menuju kegelapan sudah dimulai. Pagi itu, langit desa Karangjati mendung sejak subuh. Darto bangun lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya terasa berat dan perutnya seperti ditusuk dari dalam. Sari, yang biasanya sibuk di dapur, segera menghampiri begitu melihat suaminya tampak lemas di tempat tidur. "Mas, kenapa? Masuk angin?" "Mungkin. Tapi ini rasanya beda, Sar. Dari semalam seperti ada bara di perut." Sari menyarankan agar Darto ke puskesmas, tapi ia menolak. Ia mengira hanya kelelahan, namun hingga siang kondisinya tak membaik. Ia tak sanggup berdiri lama dan terus bolak-balik ke kamar mandi. Sore harinya Ratmi datang ke kandang seperti biasa, namun ia kaget melihat kandang kosong dan Darto tidak terlihat. Ia pun menuju rumah utama. Di sana ia bertemu Sari yang sedang menyiapkan air hangat. "Bu, Pak Darto kok enggak ke kandang?" "Sakit, Mi, dari pagi tadi. Kata beliau cuma kecapekan, tapi saya curiga kok enggak seperti biasanya." Ratmi tak menjawab, tapi pikirannya langsung teringat sesuatu. 2 hari sebelumnya, ia melihat Kusno berdiri lama di tepi pematang, tepat saat matahari tenggelam. Matanya menatap lurus ke rumah Darto. Waktu itu Ratmi mengabaikannya. Tapi sekarang ada rasa tak enak di dadanya. Malam harinya, keadaan Darto makin parah. Ia mulai menggigil, tapi keringat dingin membasahi tubuhnya. Wajahnya pucat, nafasnya sesak. Sari panik dan memanggil tetangga terdekat untuk membantu membawa Darto ke klinik. Dokter memeriksanya. Suhu tubuh tinggi, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi. Tes darah pun menunjukkan hasil normal. Dokter hanya memberikan obat lambung dan penurun panas, lalu menyarankan banyak istirahat. Namun saat pulang, kondisi Darto bukannya membaik, justru semakin lemah. Ia bahkan mulai bicara sendiri dalam tidurnya. Kadang menyebut nama orang, kadang berteriak seperti sedang menahan sesuatu yang menakutkan. Keesokan paginya Ratmi kembali ke rumah Darto. Ia memberanikan diri bicara pada Sari. "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi saya curiga ini bukan sakit biasa." Sari terdiam, menatap Ratmi dalam-dalam.
Ia tahu Ratmi bukan orang sembarangan bicara. Lalu pelan-pelan, ia menceritakan sesuatu yang sempat ia lupakan. 3 hari lalu, Kusno kesini. Dia kasih roti, katanya buat selamat karena program hajinya Darto didukung warga. Roti itu kami makan berdua. Dan sejak itulah Mas Darto mulai sakit. Ratmi menunduk. Apa yang ia duga perlahan menemukan benang merah. Ia pun menyarankan agar Sari meminta bantuan pada seseorang. Bukan dokter, tapi orang yang paham tentang hal-hal di luar nalar. Malamnya, Sari diam-diam menelepon seorang teman lamanya yang pernah menyarankan dukun pengobatan di desa sebelah, Mbah Sabrang. Dukun itu dikenal membantu orang-orang yang terkena gangguan gaib. 2 hari kemudian, Mbah Sabrang datang. Ia duduk bersila di depan kamar Darto, lalu mulai mengusap tubuh pasien dengan daun kelor dan air jeruk purut. Hanya butuh beberapa menit sebelum ia mengangguk pelan. Ini bukan penyakit dunia, Bu. Suami panjenengan kena kiriman. Ada yang iri, ada yang ingin dia jatuh. Sari langsung lemas mendengar kalimat itu. Air matanya menetes perlahan. Malam itu, Ratmi berjaga di serambi. Ia tak bisa tidur. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, sampai sejauh mana orang bisa bertindak karena iri hati? Malam Jumat Kliwon datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan di sepanjang pematang sawah. Ratmi tak bisa tidur. Perkataan Mbah Sabrang 2 hari lalu terus terngiang di kepalanya. Ia memutuskan untuk memastikan sesuatu malam itu. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah. Senter kecil diselipkan ke dalam saku jaket. Tujuannya satu, pohon beringin besar yang berdiri di tepi sawah dekat pemakaman lama. Tempat itu sudah lama dikenal warga sebagai lokasi yang bertuah, tapi juga dihindari saat malam. Saat melewati jalan setapak, Ratmi melangkah pelan, menjaga agar tidak menginjak ranting. Semakin dekat ke pohon, bau amis mulai tercium. Ia berjongkok di balik semak dan mematikan senter. Beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar. Sosok pria bertubuh kekar muncul membawa kantong plastik hitam dan kendi tanah liat. Ratmi mengenali wajah itu, Kusno. Ia memakai sarung dan jaket lusuh. Kepalanya ditutupi kupluk hitam. Kusno meletakkan kantong plastik di bawah pohon, lalu mengeluarkan seekor ayam hitam legam. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan pisau kecil dan menyembelih ayam itu di atas kain putih. Darah mengalir deras ke dalam kendi. Ia kemudian menaburkan bunga 7 rupa dan menancapkan foto ke tanah. Foto itu milik Darto. Ratmi menahan napas. Tubuhnya gemetar, tapi ia tak bergeming. Kusno lalu menunduk, membaca sesuatu dengan suara lirih. Mantra-mantra yang asing dan berat terdengar menusuk malam. Setelah selesai, ia mengubur sisa ayam dan kain yang berlumuran darah. Ia meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Ratmi menunggu beberapa menit, lalu berlari pulang. Langkahnya cepat tapi hati-hatinya tetap terjaga. Sesampainya di rumah, Ratmi tak langsung bicara. Ia duduk di sudut kamarnya, menarik napas panjang. Malam itu, semua dugaan telah berubah menjadi kepastian. Keesokan harinya, ia datang ke rumah Darto dan bertemu Sari yang sedang mengganti kain kompres di dahi suaminya. Darto belum juga membaik. Napasnya berat, pandangannya kosong. "Bu, saya lihat sendiri tadi malam. Kusno melakukan sesuatu di bawah pohon beringin. Dia bakar foto Darto. Dia sembelih ayam cemani." Sari terdiam, wajahnya pucat. Ia memandang suaminya yang tak sadarkan diri dengan mata yang nyaris berlinang air mata. "Kenapa sampai segitunya?" gumamnya pelan. Mereka berdua tahu, ini bukan sekadar penyakit. Ini perang tak terlihat. Ratmi menawarkan diri untuk berjaga malam itu. Sari mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Sementara itu, Kusno kembali ke rumah dengan wajah datar. Ia merasa yakin bahwa usahanya berhasil. Ia tak tahu bahwa aksinya sudah disaksikan orang lain. Dan dari kejauhan, pohon beringin itu tetap berdiri diam, menyimpan rahasia yang baru saja ditanam di bawah akarnya. 2 hari setelah malam ritual, kondisi Darto semakin menurun. Tubuhnya semakin kurus, dan matanya sering terbuka, tapi tak menatap apa-apa. Suara napasnya terdengar berat, kadang tersengal, seperti menahan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Sari sudah bolak-balik mencari bantuan, dari pengobatan kampung sampai ustaz yang bisa membacakan ruqyah. Semua usaha tidak membuahkan hasil. Malam ketiga, menjelang subuh, Darto menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Sari. Tak ada jeritan, hanya tangis yang tertahan. Berita kematian Darto menyebar cepat. Warga berdatangan sejak pagi. Banyak yang merasa kehilangan. Sebagian besar mengenang Darto sebagai pemimpin yang tenang dan tidak banyak bicara. Tapi pekerjaannya nyata terasa. Pemakaman berlangsung siang itu juga. Langit mendung, tapi tak turun hujan. Ratmi berdiri di antara para pelayat, menunduk dalam diam. Ia masih menyimpan apa yang ia lihat di bawah pohon beringin. Tapi ia memilih bungkam. Tidak ada bukti, hanya keyakinan dan kecurigaan yang belum bisa dibagikan. Beberapa hari setelah pemakaman, situasi di rumah Darto mulai sepi. Sari lebih banyak diam. Ia menolak tamu dan hanya keluar saat perlu. Namun, dalam waktu yang belum genap 2 minggu, sebuah kabar mengejutkan mulai beredar di kalangan warga. Kusno sering terlihat keluar masuk rumah Sari. Awalnya hanya bisik-bisik, lama-lama menjadi bahan obrolan di warung, pos ronda, dan teras rumah. Orang-orang mulai menebak-nebak. Mereka bertanya, mengapa Sari, istri almarhum Darto, membiarkan pria yang pernah jadi lawan suaminya itu terlalu sering berkunjung? 5 minggu setelah Darto dikubur, kabar itu menjadi nyata. Kusno dan Sari resmi mengumumkan bahwa mereka akan menikah. Alasannya sederhana, untuk meneruskan perjuangan almarhum, terutama program tabungan haji warga. Sebagian warga terdiam, sebagian lagi merasa ada yang tidak beres, tapi tak berani menyuarakan. Dalam hitungan hari, pernikahan sederhana dilangsungkan di balai desa, tanpa pesta besar. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa perwakilan warga. Ratmi hadir, tapi hanya duduk di belakang. Ia menatap Sari dengan perasaan campur aduk. Wanita itu tampak pasrah, tatapannya kosong, senyumnya tipis. Bukan senyum bahagia, tapi lebih seperti orang yang menyerah pada keadaan. Setelah pernikahan, Kusno secara otomatis mengambil alih posisi ketua RW. Ia berdalih bahwa sebagai wakil, ia hanya melanjutkan apa yang telah ditinggalkan almarhum. Tak butuh waktu lama, ia mulai mengurus kembali tabungan haji warga. Ia juga mulai mengelola kandang sapi milik Darto yang dulu begitu hidup. Tapi, sejak saat itu, suasana desa Karangjati tak lagi sama. Meskipun warga kembali sibuk seperti biasa, banyak yang menyimpan kegelisahan. Seperti ada yang hilang, seperti ada yang tidak beres, tapi tak bisa dijelaskan. Dan di tengah semua itu, hanya satu orang yang tahu betul bahwa semua ini bukan kebetulan. Ratmi tahu, semua ini adalah hasil dari niat buruk yang akhirnya menemukan jalannya. Setelah menikah dengan Sari, Kusno sepenuhnya menguasai rumah, jabatan, dan usaha peninggalan Darto. Ia mengambil alih kandang sapi tanpa banyak perubahan di permukaan. Tapi dalam cara kerja, semuanya mulai berbeda. Ratmi yang dulu dipercaya mengurus kandang, perlahan disingkirkan. Ia memang tidak diberhentikan langsung, tapi tugas-tugasnya dikurangi. Pekerjaan penting diambil alih oleh 2 orang baru yang direkrut Kusno. Orang luar desa yang tak banyak bicara dan terlihat hanya menurut. Kusno mulai melakukan cara cepat untuk membuat sapi-sapinya tampak lebih gemuk.
Ia memerintahkan anak buahnya untuk menggelonggong sapi, yakni memaksa hewan-hewan itu minum air dalam jumlah banyak agar badannya mengembang. Tujuannya jelas, menciptakan ilusi bobot yang lebih besar agar harga jual naik drastis. Ratmi sempat melihat salah satu pekerja memasukkan selang panjang ke mulut seekor sapi. Ia menegur dengan sopan, tapi malah dibentak. "Ini perintah Pak Kusno, bukan urusanmu lagi." Merasa tak dihargai, Ratmi akhirnya memutuskan mundur. Ia pamit baik-baik kepada Sari, tapi wanita itu hanya mengangguk tanpa menatap mata Ratmi. Sejak menikah dengan Kusno, Sari menjadi pendiam dan sulit ditebak, seolah hidupnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak lama setelah Ratmi pergi, kandang sapi milik Kusno mulai tampak ramai. Pembeli berdatangan, tertarik dengan sapi-sapi yang terlihat besar dan gemuk. Kusno menyambut mereka dengan senyum lebar dan kata-kata manis. Ia menaikkan harga jual, dan semua orang yang datang tetap membayar karena tergoda oleh ukuran hewan yang mencolok. Satu demi satu sapi terjual, uang mengalir deras. Kusno makin percaya diri. Ia bahkan berani meminjam sebagian uang tabungan haji warga untuk memperbesar kandang dan membeli truk pengangkut pribadi. Namun di balik keberhasilan itu, suara sumbang mulai terdengar. 3 hari setelah pengiriman besar ke kecamatan sebelah, seorang pembeli datang kembali dengan wajah marah. Ia mengaku bahwa sapi yang dibelinya mengeluarkan banyak air saat disembelih dan berat daging jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Keluhan itu bukan satu-satunya. Beberapa pembeli lain mulai datang dengan cerita serupa. Tapi Kusno menanggapinya dengan santai, bahkan sesekali menyalahkan peternak sebelumnya. "Mungkin sapinya stres waktu dikirim, saya rawat baik-baik di sini." Para pembeli kecewa, tapi sebagian memilih diam karena tidak ingin ribut di depan umum. Namun suara kecurigaan mulai menyebar di tengah warga. Beberapa orang yang awalnya memuji Kusno mulai menjaga jarak. Sementara itu, Ratmi kembali bekerja sebagai buruh serabutan di desa sebelah. Ia merasa lega telah keluar dari kandang itu. Tapi ia tetap memantau dari jauh. Ia tahu, cepat atau lambat, cara kotor seperti itu akan terbongkar. Dan benar saja, gelombang protes baru hanya tinggal menunggu waktu. Musim haji makin dekat. Di desa Karangjati, program tabungan haji yang dulu dirintis Darto semakin aktif. Warga menabung secara rutin dan Kusno sebagai ketua RW sekaligus penanggung jawab program memegang kendali penuh atas pengelolaannya. Setiap sepekan sekali, warga datang ke balai desa untuk menyetor tabungan. Mereka percaya sepenuhnya pada Kusno, terutama karena istrinya, Sari, adalah istri almarhum Darto. Di benak mereka, program ini masih warisan niat baik. Tapi di balik itu, tidak semua uang masuk sesuai catatan. Sebagian dana yang terkumpul mulai dialihkan Kusno ke kantong pribadi. Ia menggunakannya untuk membeli sapi tambahan dan menutup utang dagang. Beberapa kali ia juga memakainya untuk memperluas bangunan rumah. Suatu sore, Sari memergoki Kusno membuka laci tempat menyimpan amplop-amplop tabungan warga. Uang dalam amplop itu tak seharusnya disentuh, tapi Kusno tampak santai. "Cuma sementara, Sar. Nanti juga aku ganti begitu sapi-sapi itu laku." Sari tidak menjawab. Wajahnya menyimpan resah, tapi ia seperti kehilangan daya untuk melawan. Minggu berikutnya, Kusno mendatangi Mbah Panji, dukun yang dulu membantunya melakukan ritual pesugihan. Ia membawa sesajen lengkap dan seekor ayam cemani. Ia mengeluh karena penjualan sapi mulai seret. Beberapa pembeli yang dulu setia, kini tidak kembali. Reputasi kandangnya mulai dipertanyakan. "Kalau mau cepat laku lagi," kata Mbah Panji, "kamu tahu apa yang harus dikorbankan." Kusno mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia bersiap untuk mengorbankan beberapa ekor sapi sebagai tumbal baru. Semua itu ia lakukan agar sapi-sapi lainnya cepat terjual
dan bisa menutupi uang tabungan yang telah ia pakai. Di sisi lain, Ratmi yang kini bekerja di warung milik saudaranya mendengar bisik-bisik warga. Beberapa orang mulai mencurigai bahwa pembangunan rumah Kusno terlalu cepat. Padahal belum genap 1